Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya bisa membuat sebuah video yang berkenaan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya di bab 6 yang insya Allah ini diberikan untuk teman-teman, untuk anak-anak Bapak yang sedang belajar di rumah sebagai pengganti dari pelajaran langsung di kelas. Dengan keterbatasan waktu dan keterbatasan jarak, insya Allah mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misalnya di antara kalian yang merasa ini bermanfaat, silahkan boleh kalian subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-temannya. Bahasan yang akan kita bicarakan kali ini itu adalah berkenaan dengan memperkuat semangat dan komitmen kebangsaan. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan semangat. Semangat itu adalah sebuah tekad atau dorongan hati yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan komitmen itu adalah ikatan atau perjanjian dalam melakukan sesuatu. Maka kalau misalnya digabungkan, memperkuat semangat dan komitmen kebangsaan itu berarti kita sebagai sebuah bangsa, kita sebagai bagian dari suatu bangsa harus memiliki dorongan hati untuk tetap berjanji dan berkomitmen agar mempertahankan dan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, selanjutnya berkenaan dengan bahasan yang akan kita bahas kali ini, itu akan ada meliputi 4 hal, di mana yang pertama itu adalah semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara, kemudian bentuk-bentuk komitmen dan semangat kebangsaan pendiri negara, serta sikap dan lain-lain. Dalam bahasan ini, kita akan berbicara tentang dari kapan sih Indonesia itu sudah ada, dari kapan bangsa Indonesia itu sudah menempati wilayah Nusantara ini. Oke, kalau misalnya berbicara masalah sejarah, maka kita tarik jauh sebelum Masehi, Indonesia itu sudah dihuni oleh manusia-manusia purba. Contohnya ada Meganthropus paleojapanicus, kemudian Homo erectus, Homo sapiens, kemudian Mojokertensis dan lain-lain. Itu merupakan bukti bahwa sebetulnya dari fosil-fosil tersebut mengindikasikan bahwa sejak dulu Indonesia sudah dihuni oleh manusia-manusia purba. Kemudian setelah manusia purba itu berlalu, kita tarik lebih singkat ke masa depan. Itu ada 200 sebelum Masehi, Indonesia sudah dihuni oleh berbagai kerajaan-kerajaan, baik itu Hindu maupun kerajaan Islam. Dimulai dari kerajaan Hindu pada tahun 200 sebelum Masehi, itu sudah ada kerajaan Kutai Kartanegara dan kerajaan Tarumanegara di Jawa. Selanjutnya, setelah adanya kerajaan-kerajaan tersebut, maka terjadilah beberapa peristiwa yang saat ini mungkin kita kenang, di mana di antara banyak kerajaan, ada 2 kerajaan yang memiliki kejayaan sehingga bisa mempersatukan Nusantara ini. Di mana yang pertama itu adalah kerajaan Sriwijaya yang berada di Sumatera, kemudian yang kedua itu adalah kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur. 2 kerajaan ini memiliki kejayaan sehingga mereka bisa menggabungkan berbagai kerajaan yang pada akhirnya mereka memiliki tekad untuk mempersatukan satu dataran Melayu. Salah satunya dibuktikan dengan adanya Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada dari kerajaan Majapahit. Beliau bersumpah untuk mempersatukan dataran Melayu dari mulai Indonesia sampai beberapa negara-negara tetangga. Kedua kerajaan tersebut ini hidup di abad antara 4 sampai 7 Masehi, ya. Jadi dua kerajaan itu yang mengindikasikan atau yang memberikan ruh terhadap terbangunnya kebangsaan dari Nusantara Indonesia ini. Selanjutnya kita akan berbicara tentang dari manakah munculnya nama Indonesia. Oke, perlu kalian ketahui bahwa nama Indonesia itu berasal dari bahasa Latin, yaitu Indus dan Nessos. Indus itu adalah India, sedangkan Nessos itu adalah pulau-pulau. Maka jika disatukan, Indonesia itu merupakan pulau-pulau yang berada di Samudra Hindia. Earl James Richardson Logan, beliau adalah orang yang menggunakan sinonim kata Indonesia untuk pulau-pulau yang berada di wilayah Nusantara ini. Sehingga kemudian pada saat itu Ki Hajar Dewantara sebagai sarjana bahasa menggunakan kata Indonesia di dalam pers yang dia bangun, yaitu Indonesian Pers Bureau. Kita melanjutkan ke berbagai situasi yang dihadapkan oleh para pendiri negara yang akan kita bahas hanya 2. Yang pertama itu adalah Soekarno, yang kedua adalah Muhammad Hatta. Berkaitan dengan komitmen dan semangat Soekarno dalam
dalam membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dapat kita lihat dari berbagai pengalaman, berbagai perjalanan hidup yang dialami. Di mana yang pertama, beliau bisa mendirikan Partai Nasional Indonesia yang kemudian fokus dan bergerak untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah beliau juga menulis sebuah tulisan yang berjudul Indonesia Menggugat. Kemudian beliau juga menjadi pihak yang memproklamasikan negara Indonesia sehingga negara Indonesia sudah bisa menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Selanjutnya, beliau juga menjadi salah satu pendorong untuk mempertahankan dan terus menguatkan kesatuan setelah proklamasi dilaksanakan. Meskipun pada saat itu Belanda atau Inggris itu kemudian merongrong kembali mengganggu kedaulatan negara kita. Kemudian perjalanan Muhammad Hatta juga tidak perlu diragukan komitmen dan semangatnya. Dari mulai beliau masuk ke Perhimpunan Indonesia, menjadi orang-orang penting di Perhimpunan Indonesia, yang kemudian beliau juga pernah ditangkap dan diasingkan karena tulisan-tulisan yang dimuat di pers beliau. Kemudian beliau juga pernah menjadi pengajar sejarah dan politik pada saat di pengasingan, dan terakhir beliau juga menjadi salah satu pihak yang ikut terjun dalam mempertahankan dan meraih proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahasan yang kedua itu berkenaan dengan bentuk semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara. Ini ada 4 periode yang harus kita ketahui, di mana periode yang pertama itu berkenaan semangat dan komitmen kebangsaan pada masa sebelum terjadinya pergerakan nasional. Nah, pada saat itu, di periode pertama ini, berbagai kerajaan-kerajaan Indonesia itu hidup rukun, merdeka, dan berdaulat. Kemudian mereka punya harga diri, punya semangat kebersatuan, yang kemudian itu menjadi ciri khas bahwa sebetulnya pada saat itu juga kebangsaan dan kerukunan Indonesia sudah mulai terbentuk. Selanjutnya, di masa yang kedua itu berkenaan dengan masa pergerakan nasional. Dimulai dari pergerakan yang diawali oleh bersifat kedaerahan, yang kemudian dari bersifat kedaerahan itu muncul berbagai gagasan-gagasan untuk membangkitkan diri. Dan pada 1908 Indonesia kemudian menjadi negara yang berusaha untuk membangkitkan bangsanya melalui berbagai gerakan-gerakan yang bersifat diplomatis atau bersifat keorganisasian. Ini ditandai dengan terbentuknya beberapa organisasi, yang salah satunya adalah Budi Utomo, kemudian ada juga organisasi Syarikat Islam, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di periode kedua ini juga terjadi beberapa peristiwa yang sangat penting, yang salah satunya itu adalah adanya Kongres Sumpah Pemuda, di mana pada saat itu berbagai pemuda dari wilayah-wilayah Indonesia berkumpul kemudian mengikrarkan diri untuk berjanji bahwa dia akan berbahasa Indonesia, kemudian menumpahkan diri untuk tanah air Indonesia, kemudian menjadi bangsa Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya di periode ketiga ini masuk ke dalam proklamasi dan kemerdekaan Indonesia, di mana di proklamasi dan kemerdekaan Indonesia itu terjadi peristiwa penting juga, di mana Indonesia pada saat itu mengikrarkan diri untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, yang diikrarkan atau diucapkan oleh Soekarno dan kemudian didampingi oleh Muhammad Hatta. Periode ketiga ini muncul nilai-nilai semangat kejiwaan yang merdeka, kemudian jiwa semangat untuk terus mempertahankan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan menjadikan bangsa memiliki derajat yang lebih tinggi pada saat itu. Di periode keempat ini, sebagai bangsa Indonesia, ini sudah masuk sampai sekarang mungkin ya, karena memang pada saat ini tujuan yang ingin kita hendak capai itu adalah untuk menggapai tujuan yang sudah diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua itu adalah menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang pada saat ini itu selalu menghantui negara kita. Salah satu contohnya itu adalah korupsi, kemudian ada juga terorisme, pemberontakan, dan lain sebagainya, yang kemudian ini harus menguatkan komitmen kebangsaan kita sebagai negara yang merdeka dan negara yang tetap bersatu dengan kokoh persatuannya. Selanjutnya,
Di masa kini juga sangat penting untuk kita terus menerapkan semangat 45, karena dengan menerapkan semangat 45 ini kita bisa mampu membangun jiwa perjuangan kita, jiwa semangat kita, dan jiwa kemerdekaan kita seperti halnya para pendiri zaman dahulu yang sudah menguatkan tekadnya untuk memerdekakan negara Indonesia. Bahasan yang ketiga itu berkenaan dengan NKRI sebagai satu kesatuan. Teman-teman semua harus tahu bahwa negara Indonesia itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa terpisah-pisah. Seperti halnya ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Kemudian berkenaan dengan negara kesatuan pun itu dibahas di dalam pasal 37 ayat 5 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ini bentuknya adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Maka dari pasal tersebut kita harus mengetahui bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang memiliki satu kesatuan politik, satu kesatuan wilayah, kemudian satu kesatuan ekonomi, serta satu kesatuan budaya, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Oke, berkaitan dengan satu kesatuan politik, negara Indonesia itu merupakan negara yang sudah mengikrarkan diri dan berkomitmen untuk menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi bangsa, sebagai falsafah negara, sehingga hal tersebut tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan satu kesatuan wilayah, bahwa negara Indonesia ini merupakan negara yang memiliki daratan, laut, dan udara yang saling satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah, sehingga tidak ada negara di dalam negara Indonesia. Maka negara Indonesia ini sifatnya adalah satu kesatuan wilayah Nusantara. Yang selanjutnya adalah satu kesatuan ekonomi, di mana satu kesatuan ekonomi itu adalah bahwa sumber daya alam yang kita miliki dari mulai Sabang sampai Merauke itu milik seluruh bangsa Indonesia. Tidak bisa dimiliki oleh satu orang, dua orang, atau bahkan kelompok orang tertentu saja. Maka ini berkaitan dengan hak ekonomi sebagai suatu bangsa, bahwa Indonesia itu yang memiliki hak dan kekuasaan penuh untuk menguasai sumber daya alam kita. Yang selanjutnya adalah satu kesatuan pertahanan, di mana bangsa Indonesia jika terjadi penyerangan atau jika terjadi agresi dari negara lain, maka yang berhak untuk menentukan siapa yang mempertahankan negara Indonesia itu tentunya adalah kita semua, bukan hanya TNI, bukan hanya Polri, tapi juga kita sebagai bangsa Indonesia harus ikut serta dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang terakhir adalah satu kesatuan budaya, di mana satu kesatuan budaya ini Indonesia memiliki berbagai ragam suku, bahasa, kemudian adat istiadat, dan itu merupakan bagian dari kekayaan Indonesia yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi. Apalagi bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman yang sangat luar biasa, dan keberagaman itu menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai kekayaan budaya dan bangsa negara kita ini. Di bahasan terakhir, kita akan berbicara tentang sikap apa sih yang harus kita tumbuhkan ketika kita sudah mengetahui komitmen dan semangat kebangsaan yang harus kita tunjukkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah sikap cinta tanah air atau nasionalisme. Cinta tanah air ini merupakan rasa bangga, rasa ingin melindungi dan menghormati serta menjunjung tinggi nama bangsa dan nama negara Indonesia. Artinya ini dicerminkan dalam perilaku selalu suka mencintai produk dalam negeri, menggunakan batik, kemudian mencintai budaya-budaya nasional kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah membina persatuan dan kesatuan. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragam dengan sejuta keberagaman dan sejuta perbedaan yang ada di Indonesia. Maka kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus bisa mempertahankan itu dan tidak boleh menjadikan perbedaan menjadi sebuah konflik yang nantinya akan memecah belahkan Indonesia. Kemudian selanjutnya ada berkenaan dengan rela berkorban. Rela berkorban ini adalah semangat di mana kita bersedia untuk merelakan harta kita, benda kita, bahkan nyawa kita untuk mempertahankan negara Indonesia. Nah, salah satu sikapnya adalah dengan giat belajar, dengan giat bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Itu menjadikan kita sebagai seorang yang patriotis atau rela berkorban pada masa saat ini. Sikap selanjutnya yaitu
mempertahankan budaya serta mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, di mana kedua hal ini sangat penting. Belajar sebuah budaya Indonesia, maka sebetulnya kita juga setelah berupaya untuk mempertahankan negara kita. Kenapa? Karena mempertahankan budaya itu juga sama dengan berupaya untuk mempertahankan apa yang dimiliki oleh negara tersebut. Itu saja mungkin bahasan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dari apa yang dijelaskan tadi itu bisa bermanfaat dan mengambil pelajaran untuk belajar di rumah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kalau misalnya kalian merasa bahwa video ini sangat bermanfaat untuk kalian, boleh kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.